Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ukirasi Ratawandari. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertemakan tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Yuk kita simak penjelasan. Jika resultan gaya sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak secara konstan. Mari kita simak animasi sebagai berikut. Hukum Newton 2 yang berbunyi, percepatan akan sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Mari kita lihat animasi berikut ini. Yang ketiga adalah hukum Newton 3 yang biasa kita sebut sebagai hukum aksi reaksi. Nah, hukum aksi reaksi ini terbagi menjadi 3, yaitu gaya berat, yang kedua itu adalah gaya gesek, yang ketiga adalah berat sejenis. Pertama adalah penerapan dari hukum Newton 1. Kita baca sama-sama. Soalnya, benda diam 6 kg pada bidang datar, maka berapakah gaya normal pada benda tersebut? Oke, kita gambar dulu ya, biar nggak bingung. Ini gampang teman-teman. Bendanya di mana? Bendanya diem di, taruh aja di mana aja juga terserah sih. Yang penting dia diem, jangan bergerak. Karena di injeksinya itu dia suruh diam. 6 kg. Udah nih ya. Nah, kayak gini aja. Kita tulis apa yang diketahui teman-teman. Apa yang diketahuin? M-nya berapa? 6 kg. Oke, langsung aja. Oh, sebelumnya kita harus ngasih tahu dulu. Kan ini yang ditanyanya gaya normal ya. Kita perlu tahu kalau gaya normal itu selalu berhubungan dengan gaya berat. Dimana gaya normal ke atas, yang berat itu ke bawah. Normal itu adalah tegak lurus kepada bidangnya, pada itu lurus pada bidangnya tapi tidak ke bawah. Itu yang perlu diingat. Langsung aja cari W sama dengan M dikali Q. Karena kita tuh udah dikasih tahu masanya, biar yang pasti-pasti aja, maka sama aja dong ya. M nya berapa? 6. G nya berapa? G nya nggak dikasih tahu, berarti kita pakai N10 aja biar gampang. 60 Newton. Oke, lanjut ke pertanyaan. Ditanyanya apa? Gaya normal. Nah, kan kita udah kasih tahu, oke, normal itu kebalikan dari si gaya berat. Sigma F sama dengan 0. Kita pakai hukum kelebaman. Oke. Kita tulis G-nya, W-nya itu
positif, V-nya itu positif, V-nya itu negatif, N min W. Kenapa negatif? Karena si W ini bekerja ke bawah, sedangkan si BRK ini bekerja ke atas. Bisa dipahami? N sama dengan sama aja deh, N sama dengan min W. Jangan, N sama dengan W. W nya berapa tadi? 60. Ya udah. Sudah. Yang kedua adalah penerapan hukum Newton 2. Nah, kita baca dulu soalnya. Benda dengan massa 2 kg dalam keadaan diam mendapatkan gaya sebesar 8I ditambah 4 TJ per Newton. Gayanya yang diberikan adalah 8I plus 4J Newton. Waktu yang dibutuhkan agar benda mencapai laju kecepatan 15 meter per sekon adalah, kita tahu, kita tulis dulu apa yang diketahui pada soal. M sama dengan 2 kg. Oke. F sama dengan, ini yang diketahui, 8I plus 4TJ Newton. Nah, ini ketahuin apa lagi? Keadaan diam, teman-teman, berarti 0 sama dengan 0. Ditanyakan, apa yang ditanya di sini pada soalnya? T pada waktu berapa? Pada V berapa? V 15. V sama dengan 15 meter per sekon. Langsung aja, karena hukum 2 Newton itu rumusnya adalah M kali A, F sama dengan M kali A. Berarti kita tulis 8I plus 4TJ sama dengan 2 kali A. Kita dapat A-nya sama dengan berapa? A-nya 8I plus 4TJ per 2. Oke, kita coret, dapat 4I plus 2TJ. Oke. Ini A, ini percepatannya, ini baru percepatannya. Yang ditanya itu apa? T pada kecepatan 15 meter per sekon. Belum mencapai apa yang diminta sama soal. Nah, apa sih biar nyambunginnya itu? Biar ke V itu apa yang perlu kita lakukan? Kita review dulu. Ada dan ada hubungan posisi kecepatan dan percepatan, dimana setiap dia hubungannya naik itu integral, dan kalau dia turun itu adalah turunan. Sesuai ya sama namanya. Kalau naik itu integral, kalau turun itu turunan. Jadi gampang banget diingat ya teman-teman. Nah, di sini apa yang diminta? Waktu pada V 15 meter per sekon. Yang kita dapat apa? Yang udah dikasih tahu, V-nya ini 15 meter per sekon, alfanya itu adalah 4I plus 2TJ Newton meter per sekon. Oke, kita lupa masih. Nah, langsung aja. Jadi V0 plus integral A dikali dt. Oke, masuk. V0 nya tadi berapa? 0 plus integral A nya itu tadi berapa? 4I plus 2TJ dt. Oke, masuk. 4T, langsung aja ya. Nah, angkatnya masukin T-nya, terus cara diintegralin, terus variabelnya jangan lupa. Oke, kita lanjutnya di sini. Ya. Jadi V sama dengan 4TI plus ini habis, tinggal T kuadrat plus J.
Oke, lanjut. Nah, karena tadi yang diminta adalah kecepatan pada waktu pada kecepatan 15 meter per sekon, kan kita cari gini, nya tadi kan udah kasih tahu, akar kuadrat plus v kuadrat. Oke, teman-teman kita lihat nya tadi berapa? Nya tadi berapa? Coba kita review lagi. 15 meter per sekon. 15 di Vx nya berapa? Vx nya pakai mana? Vx nya pakai I, notasinya I ya, jangan lupa. Kuadrat I nya jangan dilupain. Terus mana tadi V nya ini T kuadrat di kuadrat. Oh, terus lupain aja. 225 kita kuadratin biar cepat. Bukan biar cepat ya, biar gampang, daripada kita harus ngitung akar dia berapa. 16 T nya guys, nah T nya sama 16 T kuadrat kan sama aja kan ya, tapi dia di sini dikuadratin T pangkat 4. Udah, di sini bisa kita lihat kita sama dengan 0. T pangkat 4 plus 16 T kuadrat ini 225. Oke, kita langsung ke sini. Oke, kita ini plus 16 T kuadrat ini 225 sama dengan 0. Oke, kita pecah T2 sama dengan T2, terus berapa ini ya, 5 plus kali 5 ya, ini 9. Oke, 9 plus 29 Oke, kita tahu T nya seberapa teman-teman. Oh, sebelum lihat nilai T nya kita cek dulu biar kitanya enggak penasaran ini sebenarnya benar apa enggak. Ini 9 T kuadrat 25 dikurang 9 berapa? 6 plus 16 T kuadrat. Oke, langsung kita pilih yang ini, karena kalau kita pilih yang ini dia nanti hasilnya minus. T kuadrat sama dengan plus 9. Nah, T akar dari 9, T sama dengan 3 sekon. Oke. Yang ketiga adalah penerapan hukum Newton 3. Hukum Newton 3 itu dikenal dengan hukum aksi reaksi. Oke, kita coba pelan-pelan. Ini ada benda di bidang miring bermasa, ada yang masa 4 kg dan 5 kg. Oke, yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui biar kita nggak pusing. Nah, kita namain dulu nih, ini siapa namanya. Kalau aku mau ini benda A, ini benda
benda B biar gampang ingatnya. Oke, kita tulis MA. MA nya berapa? Tadi kita udah ngomong ya, itu 4 kg. Dan MB berapa? 5 kg. Oke, nah di sini udah dilihat MA sama MB. Tarik garis ke bawah karena mereka itu selalu berpengaruh dengan gaya berat WA dan WB. Oke, kita cari. Kita udah tahu nih MA sama MB, masih kita bisa langsung cari WA dan WB. 4 dikali berapa teman-teman? Oh ya, afdol kita tulis rumusnya. M-nya berapa? 4, G-nya berapa? 10. Kita pakai yang 10 biar gampang hitungnya. 40 Newton untuk mengirit lahan. Kita harus ini masih sama rumusnya, cuman beda di A dan di B. Masanya aja, masanya di B itu tadi kan 5, G nya sama 50 Newton. Oke, langsung kita ke problemnya. Tanyainnya apa? Yang ditanyainnya apa tuh? Tentang gaya gesek. Gaya gesek itu lambangnya F kecil dan arahnya, arah gaya mana gitu. Jawab. Oke, kita jawab. Pertama itu kita satu-satu dulu teman-teman, biar nggak pusing. Kita satu-satu dulu. Pertama itu benda A dulu, kita sesuai abjad aja ya. A dulu, A itu lebih gampang. Pas selamanya sih selalu gampang. WA. Nah, kita pakai rumus yang sigma F sama dengan 0. Oke, sigma F sama dengan 0. Apa aja sih yang bekerja? Ini salah satu ciri khas dari mencari permasalahan soal kayak gini itu adalah mencari satu-satu, kita jabarin gaya apa aja yang bekerja pada si benda tersebut. Oke, ini ada gaya berat dan ada gaya tegangan. Tegangannya tuh kemana gitu kan? Tegangan si itu bakal ke atas. Jadi WA min T sama dengan 0. Oke, bisa dipahami. Nah, kenapa sih W-nya itu positif terus T-nya itu negatif? Karena W-nya ini W-nya ini dia arahnya ke bawah, sedangkan si T itu arahnya ke atas. Mereka tuh mereka itu berlawanan. Jadi bisa aja sih ininya min, ininya plus, tapi jangan sama-sama ini min, karena mereka itu beda arah. Kita tulis tadi WA-nya berapa? WA-nya itu 40 Newton kurang T sama dengan 0. T-nya berapa? Ya, biar bagus, ini sama dengan 40 Newton. Oke, sampai di sini kita udah tahu nih T-nya itu berapa. Kita langsung ke problem ke benda B. Benda B sama seperti yang benda A, cuma ada sedikit perbedaan. Di sini yang diketahui gaya apa aja yang bekerja di benda B. Kita lihat di sini. Nah, tadi kita udah narik ya, gaya beratnya itu WB. Di sini ada keistimewaan sendiri. Nah, ini
Nah, di sini kenapa saya sini dia ke sini? Karena di sini itu ada sudut. Nah, di sini itu dia cos karena dia di samping sudut WB cos theta, dan di sini WB sin theta. Oke, udah paham? Nah, kenapa sih arahnya tuh ke kiri gitu? Dan kenapa dia ini ke bawah? Dan benda A itu, setiap benda yang bergerak itu selalu mempertahankan posisinya. Ini yang benda A ini pasti dia bakalan ke bawah karena dia mempertahankan posisinya. Dia akan ke bawah, posisinya dia akan turun ke bawah karena ada pengaruh dari gravitasi. Sedangkan di WB juga sama, dia ada katrol karena dia WB-nya itu lebih besar daripada si WA, maka arahnya itu ke kiri. Kalau WB-nya lebih kecil daripada VA, benda B, maka arahnya kan ke kanan. Karena ini kebetulan aja dia itu bendanya lebih besar daripada benda A, benda B lebih besar daripada benda A. Kita langsung aja itu yang bekerja pada ini adalah WB sin theta. Nah, tadi kita lupa jelasin bahwa T pada benda B ini arahnya masih ke kanan. Nah, T-nya itu positif, dia ke atas. Min WB sin theta. Tadi udah ditahu, sin theta itu karena dia di depan sudut. Min F. Gaya geseknya kan tadi kita bilang bahwa benda bidang miring ini itu licin, nggak kasar. Kalau kasar dia akan bertolak belakang dengan gaya pada tegangan sama dengan 0. Jadi si tegangan ini sama dengan bukan sama nilainya ya, jadi arahnya aja yang sama karena dia licin. Oke, kita mulai. Kayaknya tadi kita udah tahu 40 ya teman-teman. Terus habis itu WB sin theta. WB nya berapa tadi? 50 sin 37. Ini F itu gaya gesek. 40 min 50 sin 37 itu 3/5 min F sama dengan 0. Oke, kita lanjut kemana ya biar kita lanjut ke atas. Lanjut ke atas. Jadi 40 min, kita coret aja ya biar gampang. 30 min F sama dengan 0. 40 kurang 30 berapa? 10. Ya, gesek bahasa besar dari gesek ini tanggal 10, dan dia itu arahnya itu kiri positif ya. Kalau dia negatif pasti arahnya ke kanan. Oke, sekian penjelasan soal kali ini. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.